cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya pemirsa, mau kemana Anda berlibur akhir tahun ini? Karena memang liburan itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Pastilah, kalau misalnya liburan mau sedih-sedih sih bukan liburan namanya. Iya, dan harus lepas dari segala pekerjaan ya. Benarkah liburan itu mahal? Pertanyaannya ini selanjutnya, karena kedua pertanyaan itu adalah ujungnya satu, yaitu perencanaan. Perencanaan mau kemana harus matang dan baik. Budgetnya berapa? Betul, budget itu tuh budget. Nah, liburan itu sebenarnya pemirsa tidak identik dengan harga yang selalu mahal. Ya. Nah, dengan jumlah dana tertentu Anda bisa loh dengan keluarga Anda menentukan berlibur dengan tema pendidikan atau mungkin pengalaman alam yang Kembali ke menakjubkan. Atau mungkin liburan yang religius juga bisa menjadi pilihan Anda. Soal jarak jauh dekat itu bayarnya sama, itu harga yang harus dibayar. Tapi memang kalau liburan jauh dekat berhubungan dengan tema dan kemana liburan dipilih dan tentu saja tersedianya anggaran. Harus ya, anggaran itu harus dipikirkan baru kita bisa menentukan kemana kita akan pergi. Nah, berikut adalah kacamata Michael yang akan mengajak Anda untuk merencanakan liburan asyik, nyaman sekaligus menyesuaikan dengan isi kantong Anda. Layak dicoba. Pemirsa, Anda bosan berlibur ke tempat yang itu-itu saja? Bayangkan berlibur ke tempat eksotis lain yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, bingung soal biaya? Coba pikir lagi. Adakah hal-hal yang bisa dikorbankan demi menabung dan mendapatkan impian Anda? Kacamata Michael akan beritahu caranya. Libur panjang telah tiba. Apa rencana Anda sekeluarga akhir tahun ini? Berbagai alternatif tentu bisa Anda pilih. Mulai dari wisata kota tua Jakarta, wisata edukasi, hingga jalan-jalan keluar kota, atau bahkan luar negeri. Semua kegiatan ini pasti butuh dana yang tidak sedikit, sehingga seringkali rencana liburan menjadi mimpi belaka. Punya liburan impian kemana sih? Liburannya kalau impiannya ya mungkin ya bisa ke luar negeri. Mekah ya mungkin ke Cina. Kayaknya ke luar negeri sih. Kemana? London, Inggris. Pengen cari liburan, saya nggak pengen ngeluarin duit, tapi kalau liburan kan harus ngeluarin duit kan. Mimpinya sih bisa membawa orang tua ziarah ke Yerusalem. Waduh. Ke Raja Ampat mungkin. Raja Ampat. Udah dihitung-hitung biayanya? Udah. Mahal apa? Lumayan. Eropa kali ya, tapi kalau yang deket-deket sih pengen ke Bromo aja. Sebenarnya sih tahun depan aku mau ke Korea sama keluarga, tapi udah nyari tiketnya dari sekarang, jadi dapat tiket murah untuk tahun depan kayak gitu sih. Luar negeri ke Jepang. Jepang. Mas udah mulai saving atau atur-atur pengeluaran? Mungkin untuk tahun depan. Cita-cita mau liburan ke Amerika. Untuk ke Amerika tiketnya aja udah 20 juta sendiri. Saldo di tabungannya 2 juta. Ya belum siap untuk pergi ke Amerika. Kalau dia harus berhemat sehingga bisa hemat 100 ribu minggu ini, sebetulnya 100 ribu seminggu itu dalam 4 minggu jadi berapa? Itu buat dia artinya apa? Sebulan 400 ribu, dalam 10 bulan jadi 4 juta. Itu artinya buat orang ini apa? Tanpa ditunjukkan iming-iming hadiah besarnya di ujung, generasi sekarang cenderung menolak untuk berhemat. Jadi cara pertama untuk berhemat adalah periksa mana pengeluaran kita yang terlalu banyak, frekuensinya dikurangi. Kalau tadinya ngopinya di luar 3 kali seminggu, diturunin jadi 2 kali seminggu, kan nggak terlalu tersiksa buat dianya. Cara yang kedua adalah substitusi. Misalnya contoh sederhananya ketika orang ini yang paling sederhananya gitu deh, makan di luar 4 kali dalam sebulan, substitusi yang tadinya makan di luar 4 kali, makan di luarnya jadi tinggal 3 kali, yang 1 kalinya ini tetap jalan tapi kita bikin suasana makan di luarnya dibawa ke rumah. Dengan masak sendiri bisa berhemat berapa? Jadi substitusi. Ketika terjadi penghematan sebesar 500 ribu sebulan, berapa bulan itu jadi berapa? Berikutnya punya target.
Jadi yang kedua eksekusi, yang ketiga adalah kita punya targetnya tuh mau berapa. Nah target berapanya inilah yang kemudian kita bandingkan dengan target liburan kita seperti apa. Kalau liburannya perginya di pulau yang sama, misalnya yang tinggal di Sumatera, liburannya Sumatera lagi. Yang tinggal di Sulawesi, liburannya Sulawesi lagi. Yang tinggal di Jawa, liburannya Jawa lagi. Ongkos itu akan jauh lebih rendah karena biasanya karena kita negara kepulauan yang bikin ongkos mahal itu adalah biaya transportasi terutama pesawat terbangnya. Nah, coba kita hitung rencana biaya liburan yang dijalani seorang bapak, ibu, dan 2 anak. Berkeliling Jakarta misalnya, cukup terjangkau. Anda bisa mengisinya dengan berkunjung ke kebun binatang, taman wisata air, aneka museum, hingga wahana bermain anak. Tak perlu biaya penginapan, hanya biaya transportasi, makanan, dan tempat wisata. Biayanya pun cukup variatif. Museum misalnya, rata-rata tidak lebih dari Rp5.000 per orang. Atau wahana bermain anak yang cukup mahal, sekitar Rp250.000 per orang. Untuk makanan, Anda bisa jauh lebih berhemat dengan menyiapkan bekal dari rumah. Jika Anda memiliki penghasilan yang lebih besar, Anda bisa merencanakan pergi berlibur ke Bali atau luar negeri, seperti Singapura, Amerika, hingga Eropa. Kalau standar liburannya Bali Singapura aja bisa dibikin setahun sekali. Rutin ngambilnya dari sisa THR atau sisa bonus, no big deal. Tapi ketika perginya mau ke Eropa, Amerika atau Australia, maka kebanyakan sih golongan menengah yang penghasilannya antara 10 sampai 30 juta, itu dia akan membutuhkan menabung lebih banyak. Berangkatnya nggak bisa setahun sekali, berangkatnya mungkin 2 tahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali. Triknya supaya nggak terlalu mahal, kita mesti cari tiketnya jauh-jauh hari atau kita nunggu paket yang udah sama tiket, sama hotel, sama tiket masuk ke dalam theme parknya. Yang kedua soal penginapannya. Kalau nggak dapat paket murah tiket hotel, berarti cari penginapannya. Sekarang tuh udah mulai ada penginapan tuh nggak melulu hotel, bisa nyewa apartemen orang. Kalau berdua mungkin hotel sama apartemen bedanya nggak jauh. Tapi ketika dengan anak kecil, udah nggak bisa nyewa 1 kamar aja, harus 2 kamar, angkanya akan jauh lebih besar. Banyak sekali sekarang travel bloggers kasih tips, 1 tiket pesawat ke lokasi, 2 penginapannya, 3 traveling within the area, sama makan. Ini 4 yang mesti kita pikirkan sebelum tentu saja ada berbelanja. Mari mulai sekarang kita cek dan atur lagi pengeluaran bulanan kita. Ingat, saat ini jangan mudah tergiur berbelanja yang bukan menjadi kebutuhan kita. Sedikit pengorbanan, maka liburan tahun depan bersama keluarga akan tercapai. Nah, bagaimana pemirsa? Sudah ada bayangan liburan impian Anda? Berkeliling Jakarta, atau Bali, Singapura, Amerika, atau bahkan Eropa. Tapi harus ingat, saat ini harus tahan godaan ya, agar bisa mendapatkan pengalaman luar biasa di liburan tahun depan. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Nah. Yang paling penting adalah perencanaan seperti tadi. Perencanaan budget itu yang paling penting. Iya, Dan tahan godaan adalah godaan yang selanjutnya yang susah. Mulai dipisah-pisahkan antara kebutuhan dan keinginan ya. Betul, harus pisahkan. Yang mana yang wajib, yang mana yang memang perlu, atau yang mana yang ingin. Itu apa yang susah buat wanita terutama. Buat wanita ya? Oke.